Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Gimana nih kabarnya? Pada sehat kan? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah semuanya, sesuai dengan apa yang tertera dalam judul video ini, bahwa sekarang saya akan membahas mengenai apa yang telah saya dapatkan pada pertemuan pertama mata kuliah teknik produksi film. Tapi sebelum ke pembahasan tersebut, alangkah lebih baiknya saya untuk berkenalan diri terlebih dahulu ya. Ya, jadi teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Sukmana. Saya dari kelas BKI 5B dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Tetapi pada mata kuliah pilihan ini, teknik produksi film ini, saya ini masuk ke kelas BKI 5A. Seperti itu. Nah, asal saya juga dari Bandung, teman-teman. Jadi saya ke Bandung ini hanya untuk berkuliah di UIN saja. Seperti itu. Oke, karena saya sudah berkenalan, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan yang sesungguhnya. Nah, jadi pada pertemuan pertama dari mata kuliah teknik produksi film ini memang tidak membahas materi, tetapi lebih berfokus pada pembahasan RPS dan juga mengenai perkenalan dari setiap individu yang ada di kelas ini, seperti memperkenalkan diri, nama, dan juga asalnya dari mana. Nah, jadi pada mata kuliah teknik produksi film ini diampu oleh Bapak dosen, yaitu Bapak Dr. Adi Kusuma SI KMFSI. Jadi beliau ini merupakan seorang dosen yang mengajar di jurusan KPI, tetapi beliau juga ditugaskan untuk mengajar di BKI dalam mata kuliah teknik produksi film ini. Dan selain itu, teman-teman saya juga semuanya dalam kelas A ini memperkenalkan diri dan memperkenalkan asal daerahnya dari mana. Jadi sangat beragam sekali asal daerahnya. Bahkan ada juga yang di luar Banten, gitu. Seperti ada orang Jakarta, ada orang Bogor, saya juga orang Bandung gitu. Jadi sangat beragam. Jadi tidak hanya orang Banten saja gitu yang berkuliah di jurusan Bimbingan Konseling Islam ini. Saya di sini terlebih dahulu akan memberitahukan gitu, apa sih sebenarnya alasan saya tertarik mengambil MK pilihan ini dibandingkan 2 MK yang lainnya. Nah, pada awalnya saya itu lebih tertarik pada entrepreneur gitu. Saya ingin masuk ke entrepreneur. Tetapi setelah ada pengumuman mengenai MK pilihannya, oh ternyata ada teknik produksi film gitu. Kayak apa ya, ini tuh MK kayak gimana belajarnya gitu, apakah membahas tentang film-film atau seperti apa gitu. Itu dalam pikiran saya gitu, apa sebenarnya MK ini tuh. Sebelum saya mencari tahu, saya tuh berpikir bahwa kok di BKI itu ada MK ini ya, memang kita mau jadi sutradara gitu. Saya tuh berpikir seperti itu. Kemudian saya mencoba untuk men-search apa hubungannya antara teknik produksi film dan juga jurusan BKI gitu. Nah, setelah saya menemukan, oh ternyata ini. Nah, jadi kemudian saya lebih tertarik kepada teknik produksi film ini. Nah, selain itu juga faktor dari teman-teman saya memang kebanyakan mengambil MK pilihan ini gitu. Jadi saya juga lebih terdorong untuk mengambil MK ini. Seperti itu. Nah, selain itu, dalam pertemuan pertama juga, Bapak dosen itu menanyakan sebuah pertanyaan. Apa ya kira-kira pertanyaannya? Ini Apa itu bimbingan konseling Islam? bukan. Ini Itu teknik produksi film. kan. Ini Nah, pasti kalau yang ini benar nih. Apa itu film ya? Pasti pertanyaannya. bukan. Ini dia teman-teman pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu apa hubungannya teknik produksi film dengan jurusan Bimbingan Konseling Islam gitu. Seperti yang membuat saya penasaran dari awal gitu. Apa sih hubungannya sebenarnya gitu. Nah, dari yang saya pahami bahwa antara
mata kuliah teknik produksi film dengan jurusan bimbingan konseling Islam itu memiliki hubungan yang sangat erat ya. Jadi mata kuliah teknik produksi film ini membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis dalam pembuatan film. Nah, keterampilan ini sangat relevan dalam membuat konten visual yang efektif dan menarik. Nah, di sisi lain, bimbingan konseling juga memiliki fungsi untuk memberikan pemahaman diri, pencegahan masalah, dan pengembangan potensi individu. Nah, hubungan keduanya ini terjalin ketika film ini digunakan sebagai media dalam layanan bimbingan konseling, seperti film pendek, film dokumenter, atau bahkan cuplikan film dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk menyampaikan pesan-pesan moral, sosial, dan pesan psikologis. Misalnya, film ini dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman gitu. Nah, film dapat menampilkan kasus-kasus atau situasi yang relevan dengan kehidupan manusia, sehingga mereka ini bisa lebih mudah memahami masalah yang sedang dihadapi dan menemukan solusinya. Yang kedua ini sebagai sarana pencegahan, film ini dapat menjadi media untuk mengedukasi siswa tentang isu-isu penting seperti pelecehan seksual, bullying, atau bahaya narkoba sehingga dapat mencegah terjadinya masalah tersebut. Yang ketiga, pengembangan diri dan karir. Jadi, film ini dapat menampilkan kisah inspiratif tentang pengembangan karir atau keberhasilan seseorang yang bisa memotivasi konselor untuk merencanakan masa depan mereka. Nah, selanjutnya, untuk menciptakan suasana yang interaktif. Karena penggunaan film sebagai media ini dapat membuat layanan bimbingan konseling ini menjadi lebih menarik dan tidak monoton gitu. Sehingga konselor ini lebih tertarik dan terlibat secara aktif nantinya. Nah, jadi itu yang dapat saya pahami dari apa hubungan antara jurusan bimbingan konseling ini dan mata kuliah teknik produksi film. Selain membahas mengenai hubungan keduanya, pada pertemuan pertama juga membahas mengenai RPS dan juga tugas-tugas. Nah, dalam RPS ini kan sudah disebutkan semuanya, Bapak dosen sudah mengirim RPS-nya dan cukup menjelaskan apa saja materi yang akan dibahas, bagaimana kriteria penilaian, terus bagaimana tata tertib dalam perkuliahan, semuanya sudah ada di RPS. Dan masing-masing mahasiswa juga sudah punya karena sudah di-share juga. Nah, selain itu juga Bapak dosen juga menyampaikan apa saja tugas-tugas yang harus ada dalam mata kuliah ini. Seperti sekarang ini tugas video, jadi setiap minggu mahasiswa yang mengikuti mata kuliah teknik produksi film ini harus membuat video, yaitu membahas mengenai apa yang telah mereka dapatkan dalam perkuliahan teknik produksi film. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini dan juga untuk pembahasannya pada pertemuan pertama ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye!